telur. Lihat ikan koi aktif bergerak menyenangkan. Tapi bila pergerakannya terlalu aktif atau saling yang biasa berarti ada ikan koi di kolam perhatian. Aku nanti ke situ. Tangkap ini ke situ. Kalau mau ini pakai kursi ini ke bawah. Coba kamu ke bawah berapa? Dan akhirnya kalian harus total. Bisa ini merusak pandangan karena kolam berbesar dan berbawah itu koi yang melepaskan telurnya di kolam tidak segera dikuras, telur bisa bercampur dan membahayakan bagi ikan koi lainnya. Hampir sama dengan kita sebagai manusia. Ikan koi betina yang membawa telur nafsu makannya dan semakin dekat dengan koi jantan. Bisa dikatakan koi betina yang tidak memiliki pada lapar itu separuh isi dan makanan yang lebih banyak. Ikan koi betina yang mau bertelur pada bagian perut terlihat buncit membesar. Biasanya bagian perut yang sebelah kiri. Bila dipegang terasa lembek atau empuk, caranya seperti angka ribuan biji adalah telur ikan koi. Jika kalian lihat dan mengecek ikan koi betina yang mau bertelur, bila diamati dengan seksama, maka lubang bagian bawah atau lubang keluarnya sel telur ikan koi betina sedikit lebih menonjol dan berwarna merah. Apabila kalian memakai ikan koi sebelum betina bertelur, akan dipindahkan ke tempat lain, misalnya kolam terpal atau kolam lainnya. Bisa dengan cara alami mengalirkannya. Kalau nggak pakai jaring, pakai ininya. Kalau kalian ingin mengeluarkan telurnya saja, bisa juga dengan cara karantina di akuarium. Set heater dengan suhu yang sedikit lebih hangat dari kolam utama kalian. Kurang lebih 3-4 kali telurnya akan keluar dengan sendirinya. Oke sobat koi, itulah beberapa tips dan penjelasan tentang ciri-ciri ikan koi betina yang mau bertelur. Tapi saja bisa ada penyakit lain. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ngomongin Soal. Dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memecahkan ikan koi. Perlu diketahui ikan koi ini pembuatannya agak susah. Dia nggak bisa memindahkan sendiri di kolam, jarang banget sih. Ada beberapa tempat karena nggak tahu kenapa dia di kolam dia. Jadi nanti kita lihat yang itu ya cara
ternyata warnanya atau putih. ada Segera printing. atau yang Gambarnya biasanya itu ada paranet Kan dari ke paranet yang tembok dulu. Loh, biasa buat nah, itu gitu. bisa dipakai. Tapi kita yang pakai yang sebelumnya kita pakai kain dan ada sebelumnya kita Sayangannya kacung ya supaya tidak ada kotoran-kotoran yang ini kayak yang dulu. ya. Jadi supaya steril. Nah, ini jangan. Apa Nah, yang kalau berikutnya adalah itu yang rasanya yang ya. Jadi kita udah taruh medianya merah. sehingga karya kita perlu diingat yang produknya kita tidak pakai filter, jadi kita pakai itu aerator dan aerator itu kalau bisa digunakan dan untuk airnya itu jangan terlalu tinggi, paling nggak 10 dari dalam poinnya lah atau paling maksimal sekitarnya 50 cm supaya nanti Kan dua juga nggak pakai. langkah berikutnya adalah kita Satu aja pakainya membuat betina. Jadi nanti kita pilih satu bukan betina dan ya di sini kita akan pilih tiga jantan. Biasanya sih satu betina ada juga yang satu betina ada ukuran yang ada betinanya. Kalau jantannya udah lumayan gede ya masih satu aja ya. Nah, ciri-ciri jantan dan betina koto itu bisa dilihat yang pertama itu dari bodinya. Kalau bodinya itu bulat, dan hamil itu berarti dia betina. Kalau jantan itu cenderung dia memanjang dan ramping. Terus yang kedua itu bisa dilihat dari sirip dayungnya. Kalau sirip dayungnya diraba itu ada seperti pasir. Nah, itu bilang menikah ya. Itu asal ya, itu berarti dia adalah jantan. Terus yang ketiga dilihat dari permukaan samping insang. Kalau dia juga ada masih dengan insang, berarti dia adalah jantan. Dan yang paling yang paling benar, yang paling manjur adalah Jatlah. dilihat dari apa yang keluar dari maluannya. Jadi kalau kita Biar nggak cepet. Kan gelap-gelapan dia. Nanti malam dia